Halo sedulur Bejo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di segmen Bejo Podcast, Bea Cukai Jogja Podcast. Nah, seperti segmen-segmen lainnya kita buka dulu dengan pantun ya. Jangan lupa apa penonton? Cakep. Ya, nanti habis pantun. Jalan-jalan ke Mall Kokas. Cakep. Jangan lupa membeli kertas. Artinya Ketemu lagi di Bejo Podcast. Sekarang dengan ahlinya fasilitas. core of the core gitu. Iya, disebut ahli langsung nya kok ahli gitu ya Pak. Malu sebetulnya Pak. Sebetulnya. Oke, kita kenalan dulu sama bintang tamu kita yang malu-malu ini. Nah, sekarang saya Hafni ditemani oleh salah satu pejabat fungsionalnya Bea Cukai Jogja, ahlinya fasilitas, yaitu Pak Ismet Hanafi. Nah, beda ya, Hafni, Hanafi, jangan ke balik-balik. Nah, Pak Ismet, Bapak kan dari seksi pelayanan kepabeanan dan cukai 6 ya. Boleh diceritakan dulu nggak Pak, tugas-tugasnya itu apa Pak di kantor? Ya, kalau di kami seksi pelayanan kepabeanan dan cukai 6 itu pada intinya mengampu terkait perusahaan yang mendapat fasilitas KITIKM. Nah, fasilitasnya apa nanti kita obrolkan di segmen ini ya. Iya. Kemudian juga di seksi kami juga mengampu untuk pembinaan terkait UMKM di wilayah Provinsi Yogyakarta. Seperti itu pada intinya. Oke, kita IKM dan UMKM ya. Betul, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang UMKM nih Pak, ini kan udah program yang digalakkan pemerintah ya. Ya. Yaitu untuk UMKM bisa naik kelas. Naik kelas. Nah, benar. sebenarnya makna naik kelas yang pasti salah satu tujuannya, goalsnya Bea Cukai Jogja juga dong ya. Betul. Dalam Bapak dan teman-teman di PKC 6 dalam membina UMKM di Jogja. Nah, naik kelas tuh maksudnya gimana sih Pak, UMKM yang naik kelas tuh? Iya, baik. Jadi memang untuk UMKM ini banyak ya Mbak ya di Yogyakarta ini. Banyak banget, kreatif-kreatif ya. Dan kontribusinya kan sangat signifikan begitu ya, baik untuk perekonomian secara nasional maupun untuk daerah begitu ya. Nah, ketika kita bicara naik kelas, berarti kan sudah harus ada tingkatan-tingkatannya Mbak. Ya, betul ya. Ya, namanya kelas naik 1, kelas ya. naik ke kelas 2 ininya. begitu ya. Nah, di kami di Kementerian Keuangan itu mengkategorikan UMKM yang ada ini menjadi tiga klaster begitu. Oh, Klaster oke. pertama adalah klaster rintisan. Rintisan. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Mandiri. Yang ketiga adalah siap ekspor. Siap ekspor. Rintisan, mandiri, siap ekspor. Betul, ada Oke, 3 kategori kelasnya itu. nih. Betul. Artinya nanti kita menginginkan ada sebuah progres begitu ya dari UMKM. Mereka yang awalnya adalah tergolong dalam kategori rintisan, maka naik kelasnya adalah dia menjadi kelompok mandiri. Dari kelompok mandiri kemudian naik kelas menjadi kelompok yang siap ekspor. Oh, Nah, kalau mereka sudah siap ekspor gimana? Ya inginnya adalah ekspor yang berkesinambungan. Jadi bukan hanya sekali 2 kali ekspor begitu, tetapi harus bisa menjadikan ekspor ini berkesinambungan ke depannya. Nah, itu adalah dari kami mencoba untuk mengejawantahkan atau menerjemahkan arti dari UMKM naik kelas begitu. Jadi progresnya harus ada kelihatannya. Oke, Begitu. ya kayak anak naik kelas gitu. Betul, ya, ke kelas ya. berapa, ada targetnya, ada Iya. ujiannya nggak tuh Pak? Waduh. Ujian hidup. Ujiannya apa begitu ya. Nah, jadi nanti di masing-masing kategori ini kita ada indikator-indikatornya begitu ya. Nah, setiap ada progres ketika dia katakanlah poinnya bertambah, maka kemudian akan bisa naik ke kategori berikutnya. Kalau tadi misalnya di kami ada 21 indikator. Jadi untuk teman-teman yang masuk dalam kategori rintisan itu kemudian ketika poinnya nambah dia akan masuk ke dalam kategori yang mandiri. Mandiri. Oh, berarti kayak Mandiri checklist naik. gitu ya. Betul, ada checklist dan masing-masingnya ada poinnya. Ketika ada poin tertentu yang sudah dilampaui, maka dia akan naik ke dalam kategori berikutnya. Begitu naik kelasnya. Tapi kalau untuk UMKM bisa naik kelas ini Pak, dia Betul. untuk memenuhi itu ya, kenapa dia butuh bea cukai gitu? Apa sih peran bea cukai dalam UMKM naik kelas itu Pak? Iya, baik. Jadi bea cukai ini memang pada awalnya muaranya itu adalah ekspor. Jadi untuk penyiapan ekspor itu pasti nanti akan bea cukai terlibat di dalamnya. Tetapi dari bea cukai juga membangun kolaborasi begitu nggih, membangun sinergi dengan instansi lain, baik instansi Kementerian Keuangan maupun instansi di pemerintah daerah Jogja. Nah, kita mencoba untuk melakukan pembinaan, menata dari awal begitu ya. Misalnya
terkait dengan perizinannya, terkait dengan aspek legalitasnya, ini harus dipenuhi terlebih dahulu oleh teman-teman usaha, begitu. Ketika ini sudah siap, kemudian dilakukan pelatihan, pembinaan, mereka semakin settle, semakin mapan, kemudian kita dorong mereka untuk mencoba berkiprah gitu ya, berkiprah di ranah yang lebih luas di global. Untuk ya memperluas pasarnya. Betul. Gitu ya. Nah, itu adalah nantinya ekspor. Nah, peran Bea Cukai di situ. Kita mencoba untuk memfasilitasi teman-teman UMKM ini untuk bisa ekspor. Begitu. Jadi kalau ibaratnya guru kelas tuh kita di kelas akhir ya, di kelas 3-nya gitu, di kelas siap ekspor berarti ya, yang membimbing mereka untuk ya bisa ekspor gitu, dan kalau bisa berkesinambungan gitu ya. Nah, untuk proses penyiapannya ini yang kami sampaikan tadi, itu kan kami berkolaborasi ya dengan beberapa instansi. Nah, ini adalah penyiapan di awal. Jadi jangan sampai ketika ekspor teman-teman ini dasarnya saja belum kuat ini sebetulnya begitu ya. Nah, ini kami minta dikuatkan, ditata terlebih dahulu, ditertibkan terlebih dahulu. Ketika mereka sudah siap ekspor, baru kemudian ekspor ini bisa dijalankan begitu. Contohnya kayak ini misalnya yang belum siap dimatangkan dulu tuh apa Pak, yang perlu dimatangkan sebelum mereka siap ekspor? Ya, ini. Nah, mendoan bisa ekspor nggak ya? Ini mendoannya sanggup berapa hari ya Pak ya? Jadi kita sebetulnya bisa kembali lagi definisi ekspor begitu. Apa itu definisi ekspor? Yang mudah adalah ketika seseorang itu mengeluarkan barang dari daerah pabean, begitu ya? Iya, dari Indonesia. Dari Indonesia ke luar negeri itu adalah definisi ekspor. Mudahnya seperti itu. Jadi kalaupun misalnya mendoannya itu dikirimnya lewat pos gitu begitu ya, karena beratnya kurang dari 30 gram, ya kirim saja, nanti sebetulnya itu sudah masuk kategori ekspor. Sudah memenuhi definisi ekspor. Sampai sana jamur apa enggak nah, gitu ya. Itu yang harus diperhitungkan begitu ya, apakah di sana ada ketentuan terkait dengan barang yang akan kita ekspor. Terkait tadi mendoan, jangan-jangan di sana ternyata tidak boleh masuk atau harus memenuhi persyaratan tertentu nih makanan minuman yang kita kirim. Nah, itu juga harus teman-teman perhatikan ketika sebelum melakukan pengiriman barang atau ekspor. Berarti packagingnya pun juga harus siap melalui jalan yang panjang, naik kapal dan lain sebagainya ya. Betul. Oke. Kalau tadi Pak, yang kita IKM nih, salah satu tugas Bapak juga ya. Kalau di kantor Bea Cukai Jogja, fasilitas-fasilitas yang sudah pernah diberikan ke kita IKM gitu, atau ada berapa kita IKM gitu Pak, boleh diceritain? Iya, di Bea Cukai Jogja saat ini tergabung ada 20 perusahaan penerima fasilitas kita IKM. Oh, 20. 20 perusahaan. Jadi untuk fasilitas kita IKM ini mendapatkan fasilitas berupa pembebasan biaya masuk. Pembebasan biaya masuk, kemudian untuk PPN impor, pajak pertambahan nilai impor, itu tidak dipungut. Sehingga kemudian teman-teman pelaku usaha ini hanya membayar PPh 22. Ya, dan itu sangat kecil sekali nilainya begitu ya. Jadi kami rasa ketika teman-teman memanfaatkan fasilitas ini, itu akan banyak yang bisa dihemat, di saving, dan itu bisa menjadi modal kerja begitu ya buat teman-teman pengusaha. Kenapa? Karena biaya masuk dan PPN yang harusnya dibayar ini mudahnya dibebaskan gitu ya, atau tidak dibayar pada jadi saat gratis ya. Ya, tidak dibayar pada saat pemasukannya. Nah, kemudian fasilitas yang lain selain KTKM sebetulnya juga ada PLB ya, Pusat Logistik Berikat untuk teman-teman UMKM. Namun untuk di Jogja sepertinya belum berkembang untuk fasilitas ini. Begitu. Kalau kita IKM katanya kemudahan impor tujuan ekspor yang ditujukan untuk para pelaku industri kecil dan menengah. Begitu. UMKM wanita. Nah, ini pertanyaan menarik ini, UMKM wanita. Bea Cukai Jogja ada enggak programnya begitu ya? Ya. Ada ya program ada khusus dong. UMKM perempuan di Bea Cukai Jogja. Ada. Jadi di kami ada namanya Prostari. Program Pengusaha Wanita Mandiri. Jadi harapannya adalah teman-teman yang menggerakkan UMKM terutama ibu-ibu atau kemudian remaja putri ini bisa upscaling gitu ya, naik kelas begitu dengan cara kita adakan pelatihan-pelatihan khusus buat mereka. Wah, saya bisa daftar berarti ya Pak ya? Bisa. Asal punya UMKM. Iya betul.
Jadi untuk Prosari ini sudah kita laksanakan 2 kali di tahun 2022-2023. Nah ini 2024 kami sedang menggodok begitu, sedang menyiapkan Prosari 2.0. Jadi keinginannya adalah berdasarkan input atau masukan dari para pelaku yang kemarin, yang ikut Prosari kemarin, kita ingin mencoba menggarap yang lebih intens begitu ya, bagaimana menyiapkan teman-teman Prosari ini bisa siap ekspor. Mantap banget. Dari untuk yang skalanya pengusaha kita IKM udah dapat fasilitas ada 20 ya Pak ya di Jogja. Yang skalanya masih UMKM ini kita bina. Kita adakan juga dengan program pelatihan UMKM. Oke, sampai naik kelas gitu ya mereka. Wah, mantap banget loh perannya Bea Cukai Jogja. Seperti itu. Nah, ada pesan-pesan nggak Pak sebelum kita menutup segmen kita nih untuk para pelaku-pelaku UMKM di luar sana? Ya, jadi mungkin kan teman-teman UMKM ini kan dari awal sudah memasang apa ya semacam barrier atau apa, kalau ekspor kok kelihatannya kayak susah kayak ribet ya, gitu, denger duluan kayak mimpi yang terlalu tinggi gitu ya buat padahal ekspor tuh. Saya ingat saya ada pepatah, pepatahnya jangan lupa begitu ya, tidak ada tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai begitu ya, tapi jangan-jangan kita yang niat kita itu yang terlalu rendah begitu ya, jadi wah itu repot lagi kalau belum mimpi Mas. Belum tidur ternyata. Jadi memang kita harus memunculkan motivasi gitu ya, motivasi keinginan kita untuk mimpi kita tadi bisa ekspor begitu ya. Dan ternyata dari teman-teman pelaku UMKM yang selama ini dibina oleh Bea Cukai Jogja itu sudah ada loh Mbak yang sudah pernah ekspor. Udah ada. Padahal baru 2 kali pelatihan ya Pak ya. Jadi ada namanya UMKM-nya Kopinang. Kopinang Indonesia Party itu salah kok partai sih? Kopinang Indonesia Coffee. Ini terlalu itu kayaknya penjajah Pak Indonesia Party. Aduh. Terlalu suka sejarah seperti ini. Jadi memang beliau adalah salah satu UMKM yang sukses begitu ya, dan menyusul setelah ini ada UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan, snack. Itu juga sudah berkonsultasi dengan kami untuk bisa ekspor. Nah, tentu Bea Cukai Yogyakarta kami siap untuk para pelaku UMKM berkonsultasi, kita berdiskusi, monggo silakan kunjungan di kantor untuk diskusi lebih lanjut menyiapkan ekspornya. Nah, mantap banget. Oh, pasti. Boleh. Pasti Mas. Tapi harus lulus QC saya dulu, icipi dulu. Wah, ini. Suka wanduana gorengannya. Nah tuh dengerin sedulur bejo, jangan takut bermimpi, jangan takut ekspor. Yang penting punya target dulu ya Pak ya. Dulu, yang penting ada target, ada mimpi, tapi punya visi misi juga, jangan mimpi doang, bangun dulu ya. Punya target, visi misi. Kalau bingung, nah sini ke Bea Cukai Jogja, ke Pak Ismet, saya ke Pak Ismet aja nanti. Boleh, konsultasi sama Pak Ismet. Nah sampai jumpa lagi di segmen Bejo Podcast berikutnya, membahas Bea Cukai dari sisi yang lain. Dadah!